Shalom. Shalom. Seberapa pun kita yang hadir pada sore hari ini itu tidak mengurangi sukacita kita, semangat kita untuk kita terus berantusias dalam mencari wajah Tuhan. Mari kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Kita berdoa. Terima kasih Bapak yang baik, beserta kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami tahu Tuhan kalau kami ada di tempat ini untuk bersama-sama memuji-Mu, itu semua karena buat dalam kami, tetapi oleh karena kebaikan-Mu ya Bapak. Pimpin ibadah kami dari awal pertengahan kepada akhirnya ya Bapak, untuk mengatakan hanya ada hadirat Tuhan di tempat ini, bukan yang lain, di dalam nama Tuhan Yesus. Ini pujian kami, syukur kami, sembah kami ya Bapak, dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya Yesus. Glory bagi nama-Mu. Taulah pujian Kau Allah yang setia, ya Allah yang sungguh setia. Kasih-Mu besar Tuhan.
Segenap hatiku menyembahmu Yesus, ku bersyukur padamu dengan amanatku Allah. Segala kebaikanmu
Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Yesus adalah sahabat kita. Amin. Amin. Dia bukan cuma Allah, tetapi dia juga sahabat, tempat curhat kita, tempat kita mengadu. Kita mengangkat pujian ini. Hidup yang kupilih, waktu berarti, karena Yesus Tuhan,
hidup yang kupilih membuatku berarti. Karena Yesus Tuhan tempatku bertahan dan bersandar. Ku buka mataku, lihat sekelilingku. Ku harus nyatakan kebenarannya yang membebaskan. Karena kuasa-Mu, karena kehebatanmu, ku dapat lakukan perkara besar yang Engkau janjikan. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Mari katakan, Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Oh Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Kembali lagi. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang akan selalu berada di sisiku. Kau sumber kuatku. Yesus, Kaulah sahabatku. Yesus, Kau yang tak pernah jemu-jemu di sisiku. Kau sumber kuatku. Oleh anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba, oleh kesaksian kita, iblis dikalahkan, kuasanya dihancurkan oleh darah anak domba. Oleh darah anak, oleh darah anak, oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba ada kuasa ya. Puji nama Tuhan, kita akan memberikan forum persembahan. Selamat menjual hidup karena percaya. Kau yang berjanji setia, pengharapanku selalu ada di dalam
Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur Tuhan. Kami percaya, kami tahu bahwa kami punya Tuhan yang besar, yang melebihi apapun juga, yang melebihi setiap pergumulan permasalahan kami. Kami tahu bahwa Tuhan yang besar itu ada dalam hidup kami dan yang berkuasa sepenuhnya atas hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur Bapak untuk kesempatan yang Tuhan beri kami. Saat ini kami boleh berkumpul tempat ini. Kami akan bersama-sama belajar firman-Mu, memberikan kami kekuatan, kemampuan, roh hikmat dan pengertian untuk kami mengerti memahami firman pada malam hari ini. Firman-Lah ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara, shalom. Kabarnya hari ini Luar biasa. Puji Tuhan, bersyukur kalau kita ada sampai saat ini semua karena anugerah Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Dalam bulan ini terlebih khususnya Bapak Ibu kita merayakan kemerdekaan Indonesia. Jadi masih ada suasana aksesoris kemerdekaan yang kita lihat di mana-mana. Judul obrolan ini ya. Baik, Bapak Ibu kita akan sama-sama belajar firman Tuhan dengan judul Merdeka yang Sejati. Merdeka yang sejati. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, sejatinya di dalam Kristus kita ini adalah orang-orang yang merdeka. Kemerdekaan yang kita peroleh bukan sekedar dari perbudakan fisik atau penjajahan seperti yang kita rayakan, yaitu kemerdekaan negara kita Indonesia. Tapi kemerdekaan yang kita peroleh bukan hanya sekedar kemerdekaan secara fisik, perbudakan secara fisik, penjajahan atau bahkan mungkin politik, tapi lebih daripada itu kemerdekaan yang kita peroleh adalah kemerdekaan rohani yang membebaskan kita dari dosa, yang membebaskan kita dari maut. Dan kemerdekaan yang kita peroleh itu memampukan kita untuk hidup dalam kebenaran, dalam kekudusan, dalam kehendak Allah. Ada 3 poin yang akan saya bagikan pada saat ini untuk kita pelajari bersama-sama tentang makna merdeka yang sejati dalam Kristus. Yang pertama, poin pertama yang harus kita renungkan bersama yaitu asal-usul kehidupan kita yang terikat. Kita harus menyadari kita semua yang ada di tempat ini kita punya asal-usul yang sama, yaitu kehidupan yang terikat. Karena memang sejak awal mulanya Adam dan Hawa jatuh di dalam dosa. Mari kita buka Alkitab kita dalam Kejadian 3 ayat 6. Kejadian 3 ayat 6. Kita baca sama-sama Kejadian 3 ayat 6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya, dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia, dan suaminya pun memakannya. Baik, terima kasih. Manusia itu diciptakan sejak awal mulanya manusia, Tuhan menciptakan manusia dan Tuhan menaruh kehendak bebas dalam diri manusia. Tapi karena dosa, kehendak bebas itu digunakan untuk hal-hal yang salah, untuk hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Karena dosa, manusia terikat dalam perbudakannya kepada dosa. Kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam diri kita, kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam diri Adam dan Hawa sejak awal mula manusia diciptakan digunakan dengan cara yang salah. Dan seperti itulah sifat dasar manusia. Kehendak bebas yang Tuhan taruh dalam diri kita digunakan untuk hal-hal yang salah, untuk hal-hal yang negatif. Kadang-kadang manusia memang seperti itu ya. Kadang-kadang manusia memang bahkan tidak jarang kita melihat orang Kristen seperti itu. Sudah tahu saya ini memang dulu adalah seorang pendoa
berdosa. Saya ini kan memang dulu ya, siapa sih yang tidak tahu saya misalnya, siapa sih yang tidak tahu saya dulu dikenal dengan orang yang berdosa, yang sudah, dan saya sudah dibebaskan. Tapi nanti dulu deh, soalnya dosa yang dulu saya lakukan masih saya nikmati sampai saat ini. Kadang-kadang orang Kristen seperti itu, sudah dibebaskan, sudah dimerdekakan, sudah ditebus, tapi diri kita sendiri yang menjatuhkan diri kita lagi ke dalam dosa itu, dosa yang sama. Jadi seperti itu terus menerus jatuh bangun di dalam dosa. Karena kenikmatannya itu yang membuat manusia sulit untuk beranjak dari dosa itu. Dan pada akhirnya dosalah yang memisahkan kita dengan Tuhan. Dosalah yang memisahkan manusia dengan Allah. Karena Allah tidak bisa berkompromi sedikit pun dengan dosa. Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang mulia. Meskipun Dia pernah menjadi manusia, tapi Dia tidak bisa berkompromi sedikit pun dengan hal-hal yang berbau dosa. Orang Kristen sih, ya saya sih orang Kristen, agamanya sih Kristen, KTP-nya sih Kristen, tapi sesungguhnya terpisah dari Allah. Agamanya Kristen, tapi hanya sekedar rutinitas, melakukan ibadah, hanya sekedar rutinitas, karena terikat dalam perbudakan dosa. Itu poin yang pertama, yaitu kita harus menyadari asal usul kehidupan kita yang terikat. Kemudian poin yang kedua, yaitu karya penebusan Kristus. Kita harus menyadari karya penebusan Kristus. Karena Tuhan mengasihi dunia, Yohanes 3:16 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia telah memberikan Anaknya tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ayat yang sudah sangat sering kita dengar, bahkan mungkin kita hafalkan sejak kita masih kecil, sejak kita sekolah minggu. Karena begitu besar kasih Tuhan, begitu Allah mengasihi dunia ini sehingga Ia mengutus Anaknya Tuhan Yesus Kristus untuk menebus manusia dan perbudakan dosa. Kita yang berdosa, tapi Yesus yang dihukum. Kita yang berdosa, tapi Yesus yang menanggung dosa kita itu. Karena kasih Tuhan kepada manusia, dan melalui kematiannya, melalui kebangkitannya, kita memperoleh kemenangan. Kita memperoleh kemenangan atas dosa, dan itu memberikan kita kebebasan untuk hidup benar. Dan kemudian poin yang ketiga, yaitu kehidupan yang merdeka di dalam Kristus. Poin yang pertama tadi yaitu asal usul kita yang terikat, dan yang kedua karya penebusan Kristus, dan poin yang ketiga yaitu kehidupan yang merdeka di dalam Kristus. Mari kita buka Alkitab kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Yohanes 8 ayat 36. Yohanes 8 ayat 36. Kita baca sama-sama. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Nah, terima kasih. Jadi apabila Anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Kalau sekarang kita katakan bahwa kamu pun benar-benar merdeka, berarti kita memang benar-benar merdeka. Merdeka dalam Kristus, merdeka di dalam Tuhan bukanlah suatu kebebasan untuk melakukan apa saja yang kita inginkan. Bukanlah suatu kebebasan, oh saya kan sudah merdeka, sekali merdeka kan merdeka. Berarti bahwa saya bebas untuk melakukan apa saja hal yang saya inginkan, termasuk memuaskan kedagingan saya. Bukan seperti itu konsepnya. Bukan seperti itu kemerdekaan yang diajarkan oleh firman Tuhan. Merdeka dalam Kristus bukan kebebasan untuk melakukan apa saja hal yang kita inginkan, tetapi kebebasan untuk melakukan apa saja yang Tuhan inginkan. Itu kemerdekaan yang sejati. Kebebasan untuk hidup sesuai dengan kehendak Allah. Bukan seperti kepercayaan yang lain. Oh, saya melakukan kebaikan, saya melakukan ini, saya melakukan itu, supaya nanti saya diselamatkan, supaya nanti saya masuk surga dan sebagainya. Bukan. Tapi kita melakukan hal yang baik, hal yang benar, karena kita sudah merdeka di dalam Tuhan. Kita
sudah dibebaskan di dalam Tuhan, bukan karena kekuatan kita, bukan karena kemampuan kita, tapi karena darah Kristus. Kita melakukan hal yang baik, kita melakukan hal yang benar, bukan supaya, tapi karena. Konsep itu bukan supaya, tapi karena. Saya melakukan hal yang benar karena saya sudah dibebaskan oleh Tuhan. Saya melakukan hal yang benar karena saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Saya melakukan hal yang benar karena saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, dibebaskan oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan. Dan kehidupan yang merdeka di dalam Kristus melibatkan ketaatan kita kepada firman-Nya. Ketika kita menyadari bahwa hidup kita ini sudah merdeka di dalam Tuhan, maka seharusnya hidup kita itu taat kepada firman Tuhan. Karena kemerdekaan di dalam Tuhan tidak bisa dipisahkan dari sikap hidup kita. Karena kita sudah menyadari, saya sudah diselamatkan, saya sudah dibebaskan, saya sudah dimerdekakan. Karena apa sih yang menjadi ketakutan terbesar kita dalam hidup kita? Ketakutan yang paling besar dalam hidup kita bukanlah soal misalnya pasangan hidup, bukanlah soal ekonomi, atau apa pekerjaan, bukan itu. Itu semua punya solusi. Ketakutan terbesar kita adalah kematian kekal. Maut. Itu ketakutan terbesar kita. Apa solusinya? Tidak ada lagi. Ketika kita sudah berada di dalam maut, sudah berada dalam kebinasaan yang kekal, tidak bisa lagi keluar dari situ. Itu ketakutan terbesar kita. Dan Tuhan datang untuk melenyapkan semua itu, untuk membayar semua itu, sehingga kita tidak punya ketakutan lagi. Ketika kita menyadari bahwa kita sudah dibebaskan, kita sudah dimerdekakan, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, maka sudah pasti kita akan taat kepada firman Tuhan. Sudah pasti kita akan hidup di dalam kasih. Sudah pasti kita akan memiliki pengampunan dan pelayanan kepada sesama kita. Oleh sebab itu, mari kita periksa diri kita masing-masing, hati kita masing-masing. Sudahkah saya memiliki itu ya? Apakah sudahkah saya mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya? Sudahkah saya memiliki kasih kepada orang-orang di sekitar saya? Sudahkah saya taat kepada Tuhan? Sudahkah saya melayani sesama saya dengan tulus? Ataukah justru kita melakukan itu hanya sekedar sebagai rutinitas, supaya dilihat orang, supaya dinilai, dia mah baik. Bukan itu yang kita cari. Tapi ketika kita menyadari bahwa kita adalah umat-umat yang sudah dibebaskan, umat yang sudah dimerdekakan, maka kita akan hidup taat kepada Tuhan. Kita akan memiliki kasih kepada sesama. Kita akan melayani sesama kita. Kita akan memiliki pengampunan. Kita bisa memberikan pengampunan, melepaskan pengampunan kepada orang-orang yang sudah menyakiti kita, yang tidak punya hak untuk menyimpan rasa sakit itu. Karena Tuhan sudah mengampuni kita. Karena Tuhan katakan, kalau kamu tidak mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga tidak akan mengampuni kamu juga. Dan ketika kita menyadari bahwa saya sudah dimerdekakan oleh Tuhan, oleh sebab itu saya harus mengampuni. Tapi tidak gampang. Tapi kan tidak segampang, tidak semudah membalikan telapak tangan, tidak semudah ketika kita berbicara. Iya, tapi Tuhan memberikan kita kemampuan. Tuhan akan menolong kita. Oleh sebab itu mari kita serahkan hidup kita, hati kita untuk dibentuk oleh Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan, untuk kita mampu melakukan hal-hal yang Tuhan kehendaki. Berat untuk taat kepada firman Tuhan, kedagingan saya terlalu kuat. Serahkan sama Tuhan. Tuhan yang akan melakukan kita untuk hidup taat, hidup benar di hadapan Tuhan. Tidak mungkin ketika Tuhan perintahkan dan Tuhan tidak melakukan, kita tidak mungkin. Ketika Tuhan sudah memerintahkan kita harus hidup taat kepada Tuhan, dan kita minta bantuan dari Roh Kudus. Kita minta bantuan dari Tuhan. Tuhan, kalau saya ini terlalu berat Tuhan untuk mengampuni orang lain, terlalu
tidak ada yang sulit, tidak ada yang tidak mungkin bersama dengan Tuhan. Kita akan bisa lakukan setiap apa yang Tuhan inginkan, setiap apa yang Tuhan kehendaki. Taat kepada firman Tuhan, taat kepada kehendak Tuhan. Karena Roh Kudus yang sudah ada dalam diri kita. Karena kita adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Oleh sebab itu pola pikir kita harus dirubah, harus dibaharui terus menerus oleh kebenaran, oleh firman Tuhan. Kadang-kadang manusia itu bikin statementnya sendiri. Saya tidak bisa sampai di level itu, tidak bisa. Jadi kita membatasi diri kita dengan pola pikir kita yang sempit, bukan sesuai dengan standar kebenaran. Itu salahnya manusia. Kadang-kadang manusia seperti itu. Saya tidak bisa, udah stop, kamu diam. Saya tidak bisa melakukan itu terlalu berat untuk saya, tidak bisa. Ini terlalu sakit, terlalu menyakitkan bagi saya. Tidak bisa lakukan itu. Kedagingan saya menolak untuk melakukan itu. Oleh sebab itu mari kita ubah pola pikir kita bahwa kita ini adalah orang yang sudah dimerdekakan, orang yang sudah diselamatkan, orang yang sudah dibebaskan. Pola pikir kita juga harus dimerdekakan dan sikap hidup kita juga harus dimerdekakan sesuai dengan firman Tuhan. Hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, bukan hanya sekedar sesuai dengan standar atau moral yang dunia tetapkan, atau para ahli tetapkan, atau para motivator-motivator yang terkenal di negeri ini atau di dunia ini misalnya. Bukan hanya itu, tapi lebih tinggi daripada itu, yaitu kebenaran, yaitu firman Tuhan. Itulah menjadi pedoman kita hidup. Oleh karena itu mari kita terus baharui pikiran kita, baharui hati kita dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita, sikap hidup kita akan terus menerus dibaharui menjadi semakin baik, semakin benar dan semakin berkenan di hadapan Tuhan sampai kita mencapai kesempurnaan kita kepada Tuhan. Dan itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Kalau kita hidup, kita wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, firman Tuhan katakan. Kadang-kadang kita salah mengartikan ayat ini. Kita nggak mungkin sempurna, karena sempurna itu hanya Tuhan. Iya, memang yang sempurna itu hanya Tuhan. Yang namanya manusia tidak luput dari yang namanya kesalahan. Tapi Tuhan memberikan kita kemampuan untuk kita terus menerus dibaharui dalam sikap hidup kita, semakin berkenan di hadapan Tuhan. Sehingga kelak ketika Tuhan panggil kita pulang, Tuhan mendapati kita, wah, hambaku yang baik, hambaku yang setia, engkau berkenan di hadapanku. Itu kerinduan kita semuanya. Dan kemerdekaan di dalam Kristus memberikan kita sukacita yang sejati. Kemerdekaan dalam Kristus memberikan kita ketenangan yang sejati. Dan kemerdekaan di dalam Kristus memberikan kita harapan yang tidak akan tergoyahkan. Kemerdekaan dalam Kristus yang pertama memberikan kita sukacita yang sejati. Kemerdekaan dalam Kristus memberikan kita ketenangan yang sejati. Dan kemerdekaan dalam Kristus akan memberikan kita harapan yang tidak tergoyahkan. Kita tidak akan khawatir, melainkan kita tetap berharap pada Tuhan. Kita tidak akan gelisah, melainkan kita memiliki ketenangan di dalam Tuhan. Ketika kita menghadapi hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita, dengan harapan kita, kita tidak bereaksi dengan negatif. Tetapi kita tetap memiliki sukacita. Karena apa? Karena kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Pola pikir kita, hati kita sudah dibaharui oleh firman Tuhan, dan itulah yang memerdekakan kita. Mari kita buka Alkitab kita dalam Mazmur 62. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Mazmur 62 ayat 1 sampai 3. Kita baca bersama-sama untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota
tidak akan goyah. Amin. Mari kita buka lagi Alkitab kita dalam Matius 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Matius 6 ayat 31 sampai ayat yang ke-32. Kita baca sama-sama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Amin. Pertemuan yang kita. Sefanya 3 ayat 17. Sefanya 3 ayat 17. Sefanya pasal yang ketiga ayat 17. Kita baca bersama-sama. Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergembira karena engkau dengan sukacita. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Amin. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, ketika kita menyadari bahwa kita sudah dimerdekakan di dalam Tuhan, dibebaskan di dalam Tuhan, maka sukacita yang sejati akan menjadi bagian kita. Ketika kita dalam suatu pergumulan, setiap manusia tidak luput dari yang namanya pergumulan ya. Ketika kita memiliki pergumulan, berada dalam suatu masalah, kita tetap akan memiliki sukacita yang sejati. Kita akan memiliki sukacita sekalipun keadaan tidak sesuai dengan harapan kita. Sekalipun keadaan terlihat tidak baik-baik saja, tetapi sukacita itu tetap ada karena itu bersumber dari hati kita. Karena itu berasal dari hati kita dan sukacita itu diberikan oleh Tuhan. Dan ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak enak, hal-hal yang tidak baik, tidak menyenangkan hati kita, misalnya kita tetap memiliki ketenangan. Bukan gelisah atau panik sana sini misalnya, tapi kita tetap tenang. Hanya dekat Allah saja hatiku tenang. Karena daripadanya lah keselamatanku. Dan kita memiliki harapan yang tidak akan tergoyahkan. Apapun yang terjadi, meskipun ekonomi lagi sulit, meskipun pergumulan sedang banyak-banyaknya, misalnya ketika Tuhan lagi mengizinkan kita dalam proses yang sepertinya terlihat begitu berat, kita tetap akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan. Dan pengharapan itu tidak akan menggoyahkan iman kita. Dan pengharapan itu tidak akan tergoyahkan, masalahnya tidak akan menggoyahkan iman kita. Kita akan memiliki pengharapan di dalam Tuhan, apapun yang sedang terjadi. Oleh karena itu mari kita sadari bahwa kita adalah orang-orang yang sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Mari kita ubah pola pikir kita, baharui pola pikir kita dengan kebenaran. Kebenaran itu adalah standar, melebihi dari semua standar yang ada di dunia ini. Firman Tuhan adalah kebenaran, firman Tuhan adalah standar utama, menjadi pedoman dalam kehidupan kita, menjadi terang dalam setiap langkah kita, dalam setiap jalan kita. Mari kita ubah pola pikir kita, ubah cara pandang kita, baharui terus hati kita dengan kebenaran, dengan firman Tuhan, dan itu akan mengubah sikap hidup kita menjadi orang-orang yang senantiasa berkenan di hadapan Tuhan, merdeka di dalam Tuhan, bebas di dalam Tuhan. Karena darah Kristus sudah sangat cukup untuk memerdekakan kita. Darah Kristus sudah sangat cukup untuk membebaskan kita, menguduskan kita. Mari kita tinggalkan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita tinggalkan, kita kenakan manusia baru kita, manusia di dalam Kristus, dan kita terus memandang kepada Tuhan. Karena hanya Tuhan sajalah menjadi pusat kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, merdeka yang sejati adalah anugerah yang besar dari Tuhan yang harus kita hargai. Kita tidak lagi terikat dalam perbudakan dosa. Tidak lagi terikat dalam perbudakan dosa. Jangan lagi kita mengikatkan diri kita kepada dosa. Karena Yesus sudah membebaskan kita. Kita dipanggil untuk hidup dalam kebebasan yang membawa kemuliaan bagi Tuhan dan berkat bagi sesama kita. Marilah kita menjadikan
kemerdekaan ini, status kita ini sebagai orang-orang yang sudah merdeka, sebagai panggilan dari Tuhan untuk hidup seturut dengan kehendak Tuhan, menyebarkan kasih dan kebenaran kepada dunia, dimulai dari orang-orang di sekitar kita, dimulai dari lingkungan kita, dimulai dari keluarga kita, maka Tuhan akan dimuliakan melalui kehidupan kita. Amin. Untuk firman Tuhan pada saat ini, kita semua mari kita bersatu dalam doa. Berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapak yang baik, dan bersyukur Tuhan untuk firman-Mu yang mengajar kami pada malam hari ini, bahkan menegur kami pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami sudah diajar oleh firman Tuhan, sudah kami menyadari bahwa kami adalah umat-umat yang sudah ditebus, sudah diselamatkan, sudah dibebaskan oleh Tuhan. Tolong kami Tuhan, mampukan kami untuk kami senantiasa menjadi pelaku firman kami, tidak lagi terus-menerus jatuh bangun di dalam dosa, tapi kami memandang kepada Tuhan. Mampukan kami Tuhan, dengan kekuatan kami tidak akan mampu. Tuhan, biarlah Roh Kudus-Mu yang ada dalam hidup kami terus menolong kami untuk kami hidup dalam kebenaran. Terima kasih Bapa. Kami tolak segala intimidasi dari segala pendalaman untuk apapun itu, untuk membuat kami tidak patuh kepada firman Tuhan. Kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus. Kami merdeka, kami bebas di dalam Kristus, karena darah Kristus sudah membebaskan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman pada malam hari ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan merdeka. Merdeka. Sekali merdeka tetap merdeka ya. Sekali Tuhan tebus kita di kayu salib, selamanya kita menjadi orang-orang yang merdeka di dalam Tuhan. Terima kasih Lin yang sudah menjadi berkat bagi kita pada malam hari ini ya. Kasih Kristus telah memerdekakan kita. Sekarang kita tinggal pilih mau hidup di dalam dosa, terikat, intimidasi, atau kita merdeka di dalam Tuhan. Ya mungkin ada yang mau sharing mengenai firman Tuhan yang baru saja kita dengar.